Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga Ia sekali lagi memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada-Nya. Mari atas syukur dan kebaikan Tuhan, hari ini kita memberikan ibadah dan puji-pujian yang berkenan kepada-Nya. Mari kita masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita angkat pujian, hanya Dia Tuhan.
Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan. hanya Dia Tuhan, mengatur hari dan manusia. Sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan. Dia bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Hanya Dia Tuhan. Hanyalah Tuhan, sukacitaku di rumah Bapa. Biarlah lelah kami kan merindukan Engkau, hanya Engkau Tuhan. Hanya Tuhan, mengatur hari depan manusia. Sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan. Dia bertata di atas semesta. Biarlah ciptanya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan. Dia bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan. Dia bertata di atas semesta. Biarlah ciptanya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, Hanya Dialah Tuhan. hanya Dialah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena sekali lagi Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini. Sekali lagi, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan, dan juga mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, mohon berkati hamba-Mu yang akan melayani di atas mimbar maupun di bawah mimbar, yang akan melayani, akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon berkati kami semua, agar bisa menyampaikan firman-Mu, bisa memuji nama-Mu sebaik-baiknya Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya benar Tuhan, hanya karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu kami dapat hidup sampai hari ini. Dan hanya untuk kemuliaan-Mu lah kami hidup. Semua puji-pujian kami berikan hanya untuk-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tiada ternilai, kebaikan-Mu tiada ternilai. Kita angkat pujian tiada ternilai.
Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. kita angkat pujian ini dari awal. Di hatimu, Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. meski terkadang Dan aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga dan aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. sungguh berharga. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Jeffer saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari dengan seluruh umat di seluruh bumi. Mari dengan lantang dan tegas. Kita lafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya benar Tuhan, hanya padamu lah kami percaya, karena Engkaulah kekasih jiwa kami, Yesus kekasih jiwaku. Ya sungguh ku percaya kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu sungguh luar biasa pada kami. Engkau telah tebus dosa kami, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Kita akan menjadi dari awal dan lebih bersemangat lagi. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada
sekali lagi kita berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jeffers dipersilakan untuk duduk kembali. Ya benar Tuhan, hanya Engkaulah yang kami andalkan. Hanya Engkaulah yang kami percaya. Karena Engkaulah yang selalu kami andalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Ya benar Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu setia dari waktu ke waktu. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau Tuhan yang adalah tempat sandaran kami di setiap waktu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita angkat pujian ini dari awal. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
nemu Instagramnya selebgram gila. Dia punya feeds super rapi, terus kayak dia pakai tema pici-pici gitu, terus followersnya sama likersnya, aduh, you gak bakal percaya ini banyak banget. Oi, Shin, denger gak sih? Ini aku lagi baca Alkitab, terus aku ketemu satu ayat yang bagus banget. Coba lihat deh. Bagus kan? Iya, terus kalau bagus, kenapa? Mau aku posting di Instagram. Seriously? Iyalah. Ngapain? Nanti feeds kau sama ini langsung kayak aduh kacau gitu loh. Karena aku mau sharing. Siapa tahu yang lihat ayat ini bisa terberkati gitu. Rohaninya udah terserah kau lah. Aku mau posting. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR code yang tertera di layar, menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur akan kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami, dan kami saat ini akan mendengarkan kebenaran, yaitu firman-Mu yang hidup. Biarlah firman-Mu yang hidup bekerja di dalam pikiran dan perasaan kami, di dalam segala fokus yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah juga hamba-Mu yang penuh keterbatasannya ini, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menghidupinya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Pasti baik ya, meskipun kita nggak ketemu hari ini, tapi Cenovi yakin kalian semua baik-baik saja. Nah teman-teman, tadi kita sudah dengerin dua drama tentang apa? Tadi yang drama kita dengar adalah drama pertama, di mana ada teman-teman, ada dua orang teman yang lagi ngomongin tentang IG. IG itu apa? Pasti tahu ya. Sosial media yang selama ini kita selalu gunakan. Sampai hari ini semua hal kita posting di dalam sosial media ini. Ada gambar pemandangan, ada gambar makanan, jalan-jalan, semuanya. Yang kedua, ada bicara tentang game online dan juga ibadah online. Nah, teman-teman, di dalam kedua hal ini adalah hal-hal yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Benar nggak? Sekarang Cenovi mau ngajak kita berpikir sebentar. Dari dua drama yang berbeda tadi,
Itu beda ya. Kondisinya beda, situasinya beda, waktunya beda, orangnya pun beda. Tapi dari dua drama yang berbeda tadi, ayo coba tebak. Di dalam kedua drama itu ada satu yang sama. Apa itu? Di dalam kedua drama tadi ada satu hal yang sama. Apa? Di dalam kedua drama ini ada anak Tuhan yang memperlihatkan hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ada remaja Kristen yang tidak malu untuk memperlihatkan hidupnya sebagai orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sesungguhnya. Di bagian mananya? Pada waktu mereka tidak malu memperlihatkan iman mereka, kebenaran mereka di hadapan orang lain. Meskipun ya, tadi kalau kalian ikutin, ada ejekan sedikit kan, ada penolakan dari teman-temannya. Tapi mereka tetap teguh memperlihatkan iman mereka dengan cara yang mereka lakukan. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dengan tema kebenaran harga mati. Teman-teman, Cenovi ngajak kita untuk membuka Alkitab dan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Cenovi bacakan ya. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Teman-teman, firman Tuhan ini diberikan langsung oleh Tuhan Yesus pada waktu dia sedang berkhotbah di bukit. Kalau teman-teman buka Alkitab ya, kalau teman-teman buka pasal 5 ini, teman-teman akan melihat ada berkali-kali kata berbahagia diulang di pasal 5 ini. Dan ini disebut bagian dari the Beatitudes atau ucapan bahagia Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit. Dan yang kita renungkan hari ini adalah ucapan bahagia yang terakhir, yaitu berbicara tentang kehidupan orang percaya, kehidupan anak Tuhan yang sesungguhnya akan menghadapi yang namanya tantangan, penolakan, bahkan yang namanya penganiayaan. Menariknya teman-teman, ucapan bahagia ini dikaitkan dengan kondisi hidup yang kalau kita pikir dan kita lihat ya, kayaknya nggak mungkin deh bisa disebut bahagia. Kita lihat lagi ya di ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya. Teman-teman coba pikir sebentar. Bagaimana mungkin dianiaya bisa disebut bahagia? Yang namanya dianiaya itu artinya kita menderita, benar kan? Dianiaya nggak mungkin kita bisa sebut bahagia. Coba kita bayangin deh ya. Ada satu orang, kita lihat hidupnya menderita sekali. Lalu kita samperin, terus kita bilang sama dia, kamu luar biasa, hidupmu bahagia sekali. Yang ada kita dimarahin, kenapa? Karena kita dikira ngeledekin dia, benar kan? Maka dari itu kita nggak mungkin bisa bilang dianiaya, maka kita bahagia. Tapi kenapa ya? Kenapa Tuhan Yesus menyandingkan dua kata ini, berbahagia dan dianiaya bersama-sama di dalam satu kalimat? Alasannya ada dua, teman-teman. Yang pertama, ada alasan yaitu oleh sebab kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau kalian ada di sini, Cenovi yakin kalian pasti ada yang jawab begini. Kebenaran artinya nggak salah, C. Iya, benar. Kebenaran itu artinya nggak salah. Ya teman-teman, di dalam arti kebenaran itu artinya sesuatu yang tidak salah, sesuatu yang memang sudah seharusnya demikian. Sudah seharusnya dilakukan demikian. Di dalam bahasa aslinya, kebenaran ini punya satu makna, yaitu cara hidup yang diterima, cara hidup yang berkenan oleh Allah, cara hidup yang berkenan oleh Allah. Ya teman-teman, mungkin teman-teman akan ada yang nanya, maksudnya apa Kak cara hidup yang berkenan oleh Allah? Dan kita dengan aniaya tadi. Ya teman-teman, di dalam itu artinya suatu hari nanti kita akan mengalami yang namanya penganiayaan meskipun kita sudah hidup
benar, hidup dengan cara yang benar, hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Itu mungkin saja terjadi. Loh, kenapa? Kenapa kita masih mengalami penganiayaan? Mengapa kita masih mengalami penganiayaan kalau kita sudah hidup benar? Kalau kita hidupnya salah, kalau kita buat dosa, itu wajar kayaknya dianiaya. Tapi ini kita udah hidup benar, hidup baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita masih dianiaya. Kenapa? Teman-teman, jawabannya adalah karena kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Maka dari itu dunia yang telah jatuh dalam dosa ini tidak suka kalau ada orang-orang yang hidup benar, hidup sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Maka dari itu iblis akan melakukan berbagai macam cara seperti menggoda, membujuk. Udahlah, gak apa-apa, gak ada yang tahu kok, 1 kali doang. Tuhan juga ngerti lah, diam-diam aja. Mereka juga bisa memakai manusia lain untuk mengancam. Kalau lu gak ikutin gaya hidup kita, yang meskipun menurut lu dosa, itu artinya lu bukan bagian dari kita. Pergi lu, pergi dari geng kita. Bahkan mereka bisa menganiaya anak-anak Tuhan dengan cara yang kejam. Dengan satu tujuan teman-teman, supaya kita tidak hidup berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Supaya kita menyangkal Tuhan dan hidup di dalam ketidakbenaran. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, kok ngeri ya? Jadi anak Tuhan kok ngeri? Kenapa Tuhan? Kenapa? Tuhan gak tahu ya? Ya teman-teman, pada waktu Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya, ikut dengan Dia, Tuhan sudah tahu kalau dunia akan membenci kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, Tuhan berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Dia telah dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu, sebab itulah dunia membenci kamu." Teman-teman, dunia membenci kita karena status kita adalah anak Tuhan. Dunia membenci kita karena dunia tidak ingin anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran. Teman-teman, di sepanjang sejarah kita bisa lihat penganiayaan terhadap orang Kristen terjadi begitu banyak. Ada satu film dokumenter yang dirilis pada bulan Februari 2020 mengatakan bahwa jumlah orang Kristen yang dianiaya ada 216 juta orang Kristen. 216 juta orang Kristen dianiaya, teman-teman. Mereka dikucilkan. Mereka gak punya teman. Mereka gak punya komunitas. Kalau mereka kenapa-napa, gak ada yang mau nolongin mereka. Mereka juga diancam. Gak boleh ke gereja. Gak boleh baca Alkitab. Mereka gak boleh kumpul-kumpul untuk berdoa bersama. Apalagi memuji Tuhan di dalam pujian. Dan bahkan kalau mereka tetap bertahan dengan iman mereka, maka mereka akan ditangkap. Mereka disiksa. Mereka dipaksa untuk menyangkal Tuhan. Kalau mereka tetap bertahan, apa yang terjadi? Mereka dibunuh dengan cara yang kejam. Sejarah mencatat banyak di antara mereka yang disiksa sampai mati. Banyak di antara mereka yang dijadikan makanan singa, bahkan dibakar hidup-hidup. Teman-teman, orang Kristen yang dianiaya ini memilih untuk hidup berjalan dengan iman. Karena apa? Kenapa mereka memilih untuk tetap hidup di dalam kebenaran? Karena satu kebenaran yang sangat berharga, sehingga mereka rela untuk bayar harga yang mahal, bahkan mati untuk kebenaran itu.
Kebenaran di mana Kristus diperlihatkan di dalam kehidupan mereka. Inilah alasan pertama mengapa Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena hidup mereka adalah hidup di dalam Kristus. Yang kedua, mengapa Yesus menyebut orang yang menderita penganiayaan karena kebenaran sebagai orang yang berbahagia? Adalah karena ada upah yang diberikan bagi setiap anak Tuhan yang teguh mempertahankan hidup di dalam kebenaran. Apa upahnya? Apa upahnya? Yesus berkata, mereka yang teguh di dalam kebenaran adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Teman-teman, pada waktu kita mengalami penganiayaan, maka kita mengalami penderitaan ya. Benar kan? Kita dianiaya, maka kita menderita. Jika penganiayaan itu kita dapatkan karena kita telah berbuat dosa, karena kita berbuat kesalahan, karena kita mencuri kah, kita berbohong kah, kita berzina kah, atau dosa-dosa yang lainnya, maka penderitaan yang kita terima itu adalah hasil upah dari dosa dan kesalahan kita. Namun berbeda tuh teman-teman, apabila kita mengalami penganiayaan karena kita hidup berpegang teguh pada kebenaran. Apabila kita mengalami penganiayaan pada saat kita berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Upah yang kita dapatkan berbeda dengan mereka yang hidup di dalam dosa. Upah yang beda inilah yang menjadi satu penghiburan bagi kita, karena upah yang diberikan bagi kita adalah kerajaan surga. Kok bisa sih kerajaan surga diberikan bagi kita? Kok bisa? Jawabannya adalah karena kita setia seperti Kristus setia. Kita setia seperti Kristus setia. Teman-teman, kesetiaan Kristus membawa dia masuk dalam penderitaan. Kristus berdosa enggak? Enggak, teman-teman. Enggak ada dosa satupun yang Kristus lakukan. Bahkan dirinya pun tidak berdosa. Yang dosa itu siapa? Kita, manusia. Yang dosa itu kita, manusia, teman-teman. Yang punya dosa itu kita. Tapi Kristus yang setia mau menderita buat kita. Kristus yang setia demi menyelamatkan kita dari dosa, menerima penolakan, menerima penghinaan. Dia juga dipukul, dia disiksa, dia dicabik kulitnya, kepalanya dimahkotai oleh duri. Teman-teman, kaki dan tangannya dipaku. Dia digantung di atas kayu salib. Dan di salib itu dia mati. Teman-teman, kesetiaan Kristus yang membawa dirinya sampai kepada kematian inilah yang menjadi satu jalan bagi kita. Satu jalan bagi kita sehingga kita bisa setia kepada dia. Dan kesetiaan kita kepada dia menjadi satu upah yang besar bagi kita untuk mendapatkan kerajaan surga. Maka dari itu teman-teman, kalau kita nih mau hitung-hitungannya, umur kita bisa berapa lama sih? Bisa berapa lama kita hidup? Coba teman-teman tebak. 50, 70, 100. Ya kita hitung deh ya. Anggaplah kita bisa hidup sampai 100 tahun. Anggap ya 100 tahun. Dan di dalam sepanjang hidup 100 tahun kita itu, kita hidup menderita. Tapi menderita karena kebenaran. Menderita karena kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengalami penganiayaan karena kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita bayangkan selama 100 tahun itu kita mengalami penganiayaan. Dan setelah kita 100 tahun sudah lewat dan kita mati karena penganiayaan itu, kita sudah dapat upah. Apa? Kerajaan surga. Berapa lama? Selamanya, teman-teman. Selamanya. Selamanya. Cenovi ulangi. Bandingkan 100 tahun dengan selamanya. Mana yang lebih berharga? Mana yang lebih berharga? Nilai kerajaan sorga terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penderitaan yang mungkin kita alami di dunia. Apakah kita akan menyanyiakannya?
Apakah kita akan menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang setia hidup di dalam kebenaran? Teman-teman, ada seorang anak perempuan, anak remaja, usia 17 tahun, yang tidak menyia-nyiakan kerajaan sorga ini. Kisah ini dicatat di dalam satu film yang berjudul I'm Not Ashamed. Teman-teman, film ini ditampilkan di tahun 2016. Film ini menceritakan kisah nyata tentang seorang anak perempuan bernama Rachel Joy Scott. Siapa sih anak ini? Siapa anak ini? Dia perempuan biasa, anak remaja biasa, seperti teman-teman. Yang begitu ceria, yang ada sekolah, yang banyak kegiatan sana-sini. Dia remaja biasa. Rachel bersekolah di salah satu sekolah di Amerika Serikat, di Columbia. Dia lahir dalam keluarga Kristen, namun keluarganya berantakan. Ayahnya ninggalin dia, ninggalin keluarganya. Di dalam masa-masa yang sulit itu, mamanya yang bekerja. Rachel di masa remajanya, seperti teman-teman pasti, mencari jati diri dengan berbagai cara. Tapi akhirnya dia menemukan satu hal yang sangat berharga, yaitu iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Teman-teman, di dalam pencariannya, Rachel semakin mengenal Tuhan malah. Dia semakin bertumbuh di dalam iman. Akan tetapi sebagian teman-temannya ninggalin dia karena dia punya iman kepada Yesus. Lalu apa yang lebih spesial lagi sampai dia dibuat film? Kisahnya sampai ada film. Apa yang lebih spesial lagi? Enggak ada teman-teman. Enggak ada yang sangat spesial seperti dia superhero kah, punya kekuatan super kah. Tidak. Dia hanya seorang perempuan, anak remaja biasa yang setia berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dia hanyalah seorang anak remaja sederhana yang memperlihatkan hidup yang benar, yang beriman. Meskipun dia ditolak, dia tidak pernah berhenti membagikan imannya kepada teman-temannya. Bahkan meskipun teman-temannya itu hidup jauh berbeda dengan dia tetap memperlihatkan imannya, membagikan imannya kepada teman-temannya. Teman-teman, dia pernah berkata begini, I'm not going to hide the light that God has put in me. I'm not going to hide the light that God has put in me. Aku tidak akan pernah menyembunyikan cahaya yang Tuhan perlihatkan di dalam hidupku. Teman-teman, tidak sedikit orang menertawakan dia. Gak sedikit teman-temannya meninggalkan dia. Bahkan ada orang-orang yang justru mencari cara untuk melukai dia. Teman-teman, sampai satu kali ada satu temannya bertanya begini, Hey Rachel, how can you really believe in someone things up in the sky that you can't even see? Bagaimana mungkin Rachel kamu bisa percaya kepada sesuatu di atas langit sana yang gak kelihatan? Rachel bilang begini, Rachel jawab begini, Sometimes you just have to see with your heart. Sometimes you just have to see with your heart. Terkadang kita meskipun tidak melihat, kita bisa melihatnya dengan hati kita. Teman-teman, kesetiaan Rachel ini diuji lebih keras lagi. Diuji lebih keras lagi pada sebuah tragedi yang terjadi tanggal 20 April 1999. Di sekolahnya muncul 2 orang temannya menewaskan 12 orang siswa remaja, 1 orang guru dan 21 orang luka parah. 2 orang temannya ini
melakukan penembakan brutal di sana. Pada siang itu Rachel dan satu orang teman sedang berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Rachel membagikan firman Tuhan kepada seorang teman di taman di sekolahnya. Lalu dua orang teman lain datang. Dua orang teman lain datang ini bernama Eric dan Dylan. Eric dan Dylan keluar dari tempat parkir. Mereka membawa senjata panjang, kemudian membrodol, menembaki orang-orang yang ada di sana. Teman-teman, pada waktu Rachel ada di sana, Rachel ditantang oleh Eric dan Dylan dengan pistol di kepalanya. Eric dan Dylan bertanya, "Where's your God now?" Di mana Tuhanmu saat ini? What would Jesus do? Apa yang Tuhanmu akan lakukan? Do you still believe in God? Dan Rachel menjawab, "Yes, I do." Di saat itu juga dia berkata, "There go with him." Kepala Rachel ditembak 4 kali. 4 kali ditembak. Rachel mati di tempat. Saat itu juga dia mati. Saat dimana dia tidak tahu bahwa imannya diuji begitu besar. Kesetiaannya diuji begitu besar. Tapi kesetiaan ini begitu tahan uji, teman-teman. Kesetiaan dan kebenaran itu dipegang sebagai sebuah harga mati yang dia pertahankan. Teman-teman, kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan pasti akan mengalami tantangan. Pasti akan mengalami tantangan. Karena dunia membenci kita, orang yang hidup di dalam kebenaran. Pada waktu kita berjuang untuk hidup kudus, untuk hidup menolak misalnya pornografi yang teman-teman lain ajak nonton, yuk nonton film porno bareng-bareng, terus kita nolak, enggak deh, kita akan ditolak oleh mereka. Bahkan kita akan dicap, lo ngapain sok suci? Kita akan dicap begitu. Pada waktu kita lebih memilih untuk ikut ibadah, lebih memilih aku ada pelayanan, gak bisa main game bareng, gak bisa keluar bareng, gak bisa hangout bareng, aku ada ibadah, aku ibadah dulu. Kita akan mungkin dimarahi, mungkin kita dikucilkan oleh mereka. Teman-teman, pada waktu kita memilih untuk tunjukin iman kita sebagai orang Kristen di dalam masyarakat, mungkin akan ada orang yang gak suka. Malah mungkin mereka akan mengancam kita dan mungkin membuli kita. Teman-teman, itu semua mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Tapi ada 3 kabar baik yang diberikan bagi kita yang setia pada kebenaran Tuhan. Bagi kita yang setia kepada kebenaran Tuhan sebagai harga mati yang harus dipertahankan. Kabar baik pertama, Jesus with us. Tuhan bersama dengan kita. Teman-teman, seperti yang tadi Cenovi katakan, dunia membenci kita bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan ada hidup di dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita setia kepada Tuhan, setia kepada kebenarannya, Tuhan juga pasti setia sama kita. Tuhan gak akan ninggalin kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, hikmat di dalam melewati setiap penderitaan dan penganiayaan pada waktu kita pegang kebenaran. Yang kedua, penderitaan yang kita alami oleh kebenaran ini tidak sia-sia, teman-teman. Nggak sia-sia. Yesus yang setia itu sudah menjanjikan satu upah yang besar bagi kita, yaitu kerajaan sorga. Kehidupan kita di dunia ini sementara. Sedangkan pada waktu kita sudah mati nanti, itu adalah satu yang kekal. Dan kalau kita di dalam kekekalan hidup bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga, itu adalah satu upah yang begitu melimpah dan besar. Tidak sia-sia kita hidup mengalami penganiayaan di dalam kebenaran.
Jawaban yang ketiga, pada waktu kita hidup di dalam kebenaran, kita memperlihatkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan orang-orang lain yang melihat Tuhan hidup di dalam hidup kita, mereka akan tahu siapa Yesus. Mereka akan kenal siapa Yesus. Bahkan mungkin mereka akan diselamatkan di dalam Yesus melalui hidup kita yang memperlihatkan kebenaran itu. Karena itu marilah teman-teman, marilah kita setia pada kebenaran Tuhan dan memegang kebenaran itu seumur hidup kita. Karena kita dijanjikan oleh Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu setia bagi kami, sehingga Tuhan rela mati di salib untuk menebus kami dari dosa. Dan Tuhan, kini kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau setia di dalam kebenaran Tuhan, menghidupi hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, mungkin akan banyak hal yang terjadi, akan ada banyak godaan yang menggoda kami, akan ada banyak tantangan yang membuat kami berpikir ulang, atau bahkan akan ada ancaman, bulian dari orang-orang di sekitar kami. Tapi kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan boleh berkenan memberikan kekuatan bagi kami, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami di dalam melewati semua hal itu. Dan Tuhan, biarlah Tuhan boleh melihat kami suatu hari nanti setia di dalam Tuhan, dan kita akan bertemu kembali di dalam kerajaan-Mu di sorga nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Seperti perkataan firman Tuhan, meskipun kita dianiaya, kita dicaci, kita difitnah, namun kita sebagai anak-anak Allah harus tetap setia kepadanya, walau 1000 rebah. Tiada pernah kuragukan, Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dapat menjadi dari awal, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
sisiku, kau tetaplah penolongku. Sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Oh, 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oke, shalom semua. Ya, bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Novi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kakak juga kembali mengingatkan kita semua untuk boleh tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Kita mengingat bahwa saat ini pandemi sudah semakin parah dan kakak himbau kita semua untuk terus menjaga kesehatan. Jika tidak ada keperluan yang penting, tetap di rumah, jaga diri baik-baik. Kakak juga mau mengingatkan bahwa gereja kita ada kelas katekisasi, pendaftarannya hari ini adalah terakhir. Nah, jika adik-adik mau mendaftarkan diri yang punya keinginan untuk dibaptis, boleh segera mendaftarkan karena hari ini terakhir. Nah, kelas katekisasinya akan dimulai minggu depan. Jadi segera mendaftarkan diri jika memang mau mendaftarkan diri. Nah, kakak juga kembali mengingatkan kita untuk terus bergabung di dalam kelompok kecil. Walaupun kita hanya secara online, tapi kiranya kita tetap boleh di dalam kelompok itu tetap bertumbuh bersama di sana. Boleh kalau ada kakak-kakaknya yang menghubungi kalian, yang chatting kalian, boleh dibalas biar tetap ada komunikasi di antara kalian. Oke, saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.
disappear. You're